Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, anak-anak, kita bertemu lagi pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Langsung saja, silahkan kalian buka halaman 18, pendalaman materi. Saya bacakan terlebih dahulu ya. Perhatikan bukunya baik-baik. Halaman 18, pendalaman materi. Pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah SAW mengumumkan bahwa beliau akan menunaikan ibadah haji dan umrah ke Baitullah di Mekkah. Tentu saja hal tersebut disambut sukacita oleh kaum muslimin, terutama kaum muhajirin. Mereka sangat bergembira dan menyatakan keinginannya untuk ikut bersama Rasulullah ke Mekkah. Namun dalam perjalanannya ternyata kaum kafir Quraisy berniat untuk menghadang kaum muslimin. Oleh karena itu beliau mengalihkan perjalanannya melalui Hudaybiyah. Yang A. Peristiwa Hudaybiyah sebagai penyebab terjadinya Fatu Makkah. Paragraf pertama, perhatikan. Pada bulan Zulqaidah tahun ke-6 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 6 Maret 628 Masehi, berangkatlah Rasulullah dan kaum muslimin menuju Mekkah Al-Mukarramah. Nah, pada bulan Zulqaidah tahun ke-6 Hijriah, tolong digaris bawahi ya. Pada bulan Zulqaidah tahun ke-6 Hijriah, tolong digaris bawahi. Berangkatlah Rasulullah dan kaum muslimin menuju Mekkah Al-Mukarramah. Nah, digaris bawah itu. Berangkatlah Rasulullah dan kaum muslimin menuju Mekkah Al-Mukarramah. Jumlah jamaah yang ikut serta tidak kurang dari 1.400 orang. 1.400 orang, tolong digaris bawahi. Termasuk istri beliau yang bernama Ummu Salamah. Ummu Salamah digaris bawahi. Sementara itu untuk mengurus umat di Madinah, beliau serahkan kepada Ummi Maktum. Nah, Ummi Maktum digaris bawahi. Pada bulan Zulqaidah tahun ke-6 Hijriah, berangkatlah Rasulullah bersama kaum muslimin menuju Mekkah Al-Mukarramah. Nah, adapun yang ikut bersama Nabi jumlahnya tidak kurang dari 1.400 orang, termasuk istri beliau yang bernama Ummu Salamah. Kemudian siapa yang mengurus kota Madinah? Yang mengurus kota Madinah adalah Ummi Maktum, sahabat Nabi SAW. Paragraf kedua, untuk menjelaskan maksud kedatangan kaum muslimin ke Mekkah, Rasulullah SAW mengutus Utsman bin Affan ke Mekkah. Utsman pun berangkat menemui pemuka Quraisy, diantaranya menemui Abu Sufyan. Kepada Abu Sufyan, Utsman menjelaskan, paragraf halaman ke-19, Utsman menjelaskan bahwa kedatangan Rasulullah SAW hanya untuk beribadah. Akan tetapi orang Quraisy tidak memperdulikannya, bahkan Utsman ditahan oleh mereka sebagai jaminan. Nah, sebelum berangkat ke kota Mekkah, Nabi Muhammad mengutus Utsman bin Affan untuk menemui pembesar Quraisy di Mekkah. Kenapa Utsman bin Affan diutus? Nah, untuk menyampaikan maksud kedatangan kaum muslimin ke kota Mekkah. Untuk menyampaikan maksud kedatangan kaum muslimin ke kota Mekkah, bahwasanya kaum muslimin ingin pergi ke kota Mekkah untuk beribadah saja. Nah, tetapi orang kafir Quraisy tidak mempedulikan itu. Tidak mempedulikan perkataan Utsman bin Affan, dan bahkan mereka menangkap Utsman bin Affan, ditahan sebagai jaminan. Paragraf kedua,
Sementara itu telah tersiar berita di kalangan kaum muslimin bahwa Utsman bin Affan telah dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Oleh karena itu, Rasulullah SAW dan kaum muslimin bertekad hendak menuntut balas atas terbunuhnya Utsman bin Affan. Kemudian orang kafir ini membuat berita-berita palsu. Dia menyebarkan berita bahwasanya Sayyidina Utsman bin Affan telah dibunuh oleh mereka. Nah, mendengar berita tersebut, kaum muslimin marah dan ingin menuntut balas atas kematian Sayyidina Utsman bin Affan. Paragraf ketiga halaman 19. Kaum muslimin bersumpah setia berbaiat kepada Rasulullah SAW di bawah sebuah pohon. Mereka menyatakan kesetiaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan akan membela agama Islam sampai titik darah penghabisan. Kaum muslimin bertekad akan memerangi kaum kafir Quraisy sampai memperoleh kemenangan atau mereka mati syahid di medan perang. Sumpah setia tersebut dikenal dengan nama Bai'atur Ridwan. Kemudian kaum muslimin berbaiat kepada Rasulullah SAW, berjanji kepada Rasulullah, kepada Allah dan Rasulnya untuk membela agama Allah sampai titik darah penghabisan, yang dimana baiat ini dilakukan di bawah pohon. Di bawah pohon, dan baiat ini, sumpah setia ini dikenal dengan nama Bai'atur Ridwan. Paragraf keempat halaman 19. Mendengar sumpah setia kaum muslimin, orang kafir Quraisy sangat ketakutan sehingga mereka melepaskan Utsman bin Affan. Kemudian mereka mengutus Suhail bin Amr untuk menemui Rasulullah SAW di Hudaybiyah untuk mengadakan perdamaian. Ajakan kaum Quraisy itu disetujui oleh Rasulullah SAW. Hal ini membuktikan bahwa agama Islam sangat mencintai dan menjunjung tinggi perdamaian. Kemudian disepakatilah suatu perjanjian damai antara Rasulullah SAW dari pihak kaum muslimin dan Suhail dari pihak kaum Quraisy. Perjanjian damai itu dikenal dengan nama Perjanjian Hudaybiyah. Nah, karena orang kafir mendengar bahwasanya orang-orang Islam hendak ingin menuntut balas dan sudah bersumpah setia kepada Nabi dan Rasulnya, maka mereka pun ketakutan. Atas rasa takut itulah mereka mengutus Suhail bin Amr. Tapi sebelum dia mengutus Suhail bin Amr, Sayyidina Utsman dibebaskan terlebih dahulu. Kemudian diutuslah Suhail bin Amr menemui Rasulullah SAW di Hudaybiyah untuk mengajukan perdamaian, agar tidak terjadi perpecahan lagi, tidak jadi peperangan lagi. Suhail bin Amr diutus untuk mengajukan perdamaian dengan Rasulullah SAW serta kaum muslimin. Kemudian Rasulullah menerima perjanjian damai tersebut. Ini membuktikan bahwa Islam sangat mencintai, menjunjung tinggi yang namanya perdamaian. Jika bisa diselesaikan dengan secara baik-baik, kenapa harus berperang? Nah, seperti itu ya. Adapun kesimpulannya, sebab terjadinya perjanjian Hudaybiyah ini adalah karena Sayyidina Utsman ditahan oleh orang-orang kafir Quraisy. Itu ya garis besarnya. Saya ulangi. Adapun sebab terjadinya perjanjian Hudaybiyah ini adalah ditahannya Sayyidina Utsman oleh orang-orang kafir Quraisy. Mungkin itu anak-anak ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.